Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jailani, yaitu awal dari surat Ali Imran bagian basmalah. Kita sudah menyelami bersama pembahasan tentang Bismillahirrahman. Tadi malam kita sampai di penjelasan tentang Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Sekarang kita memasuki penjelasan tentang Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Apa perbedaan antara kasih dan sayang? Kasih itu lebih bersifat umum dan bersifat permukaan. Sayang itu lebih bersifat khusus dan mendalam. Jadi lebih spesifik makna sayang dibandingkan dengan makna kasih. Allah yang Maha Pengasih memberikan santunan kepada seluruh makhluknya. Tapi Allah yang Maha Penyayang hanya memberikan perhatian kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang dekatnya. Jadi sayang itu lebih spesifik dibandingkan dengan kasih. Jadi Ar-Rahimi yang Maha Penyayang alaihim, atas mereka itu ibad para hamba. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan apa Allah Ta'ala mewujudkan sayangnya itu? Diantaranya adalah bi'inzalil mutasyabihat, dengan menurunkan ayat-ayat yang artinya samar. Jadi kalau tadi malam ayat-ayat yang artinya itu gamblang, itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya untuk apa?
untuk menganugerahkan adanya keyakinan dan ma'rifat. Kalau sekarang Allah Ta'ala itu memberikan rasa sayang kepada para hambanya itu untuk apa? Bisa babit tauhid indah lit tahqiq wal iqan. Itu ya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya itu untuk apa? Untuk mengukuhkan ketauhidan. Oke, sekarang ya, ayat muhkamat itu ayat yang jelas maknanya apa. Misal ayat tentang perintah untuk melaksanakan sholat, itu jelas. Tapi ada ayat-ayat yang maknanya itu samar. Hanya Allah dan orang-orang pilihan Allah yang mengerti. Contoh, misalnya alif lam mim. Apa itu artinya kok? Alif, lam, dan mim. Artinya itu apa? Itu samar. Samar. Walaupun ada para mufassir yang memberikan pengertian tentang alif lam mim, tapi masing-masing mufassir itu memiliki pandangan yang berbeda tentang alif lam mim itu sendiri. Jadi maknanya itu samar, maknanya itu bisa diperselisihkan. Samar. Jadi dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya itu sesungguhnya apa yang diinginkan Allah Ta'ala, yaitu kuatnya ketauhidan di dalam diri orang-orang beriman. Kalau orang tauhidnya itu kuat, maka orang itu hanya akan bersandar kepada Allah Ta'ala, hanya menyaksikan Allah lah satu-satunya yang bermanfaat dan satu-satunya yang berbahaya. Selain Allah Ta'ala tidak ada apapun atau siapapun yang bisa memberikan manfaat, tidak ada pula apapun atau siapapun yang bisa memberikan bahaya, tidak ada. Jadi ketauhidan itu menjadi kukuh di saat seperti itu. Menjadi kukuh. Bahkan dari saking kukuhnya ketauhidan, orang-orang pilihan Tuhan itu merasa hakul yakin, sangat yakin bahwa kalau ada di antara manusia yang masuk surga, itu sama sekali bukan karena amal mereka, tapi mutlak merupakan karunia. Jadi tidak bersandar kepada apapun termasuk kepada amal, walaupun tentu saja beramal itu merupakan satu kewajiban karena diperintahkan oleh Tuhan. Satu kewajiban karena diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat itu, kita bisa membayangkan, oh kalau begitu hanya Allah yang betul-betul tahu ini maknanya ini apa. Dan tidak mungkin ada firman Allah Ta'ala yang tidak bermakna. Atau yang mubadzir, itu gak mungkin ada. Pasti ada maknanya. Dan hanya Allah yang tahu hakikat dari makna ayat-ayat mutasyabihat itu. Karena itu, kalau kitab tafsir seperti tafsir Jalalain, itu ketika memberikan makna penafsiran terhadap alif lam mim, beliau menyatakan, Syekh Jalaluddin Suyuti itu, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang maha tahu apa makna kehendak Allah Ta'ala yang berada di balik alif lam mim itu. Allah yang maha tahu itu. Allah yang maha tahu. Nah, di sini ya, kemudian kita bisa berhadapan dengan para penafsir Al-Quran yang menyelam di dalam dunia hakikat. Nah, nanti memberikan pemaknaan itu. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan adanya penafsiran terhadap alif lam mim itu. Terus ya. Terus yang kedua ya, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat mutasyabihat itu bisa babit tauhid inda ahli tahqiq wal iqan. Ahli tahqiq itu adalah orang-orang yang mengalami. Mengalami apa? Mengalami Allah. Betul ya.
Orang yang mengalami basmalah, bukan membaca basmalah, bukan mengartikan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi mengalami. Mengalami. Jadi mengalami itu betul-betul merasakan hakikat dari basmalah, hakikat dari hamdalah, betul mengalami Allah Subhanahu wa taala, itu mengalami ya. Jadi orang yang paham, orang yang bahkan hafal belum tentu mengalami loh. Belum tentu mengalami. Sama dengan misalnya para sarjana pertanian yang hafal tentang teori pertanian belum tentu mengalami. Belum tentu mengalami. Jadi ini ada orang mengalami Allah ketika menyebut Allahu Akbar, dia mengalami apa yang disebut itu, bukan mengucapkan, bukan mengetahui maknanya, mengalami. Nah, ketika orang sudah mengalami Allah Ta'ala, maka orang ini pasti akan betul-betul mencapai tingkat ketauhidan. Jadi ahli tahqiq ya, orang-orang yang mengalami. Jadi mengalami Allah Ta'ala itu berarti itu pengalaman yang tertinggi. Orang yang mengalami Allah tidak mungkin memiliki rasa tertarik sedikit pun kepada apapun yang selain hadiratnya. Tidak mungkin ada tertarik sedikit pun, gak mungkin. Orang yang tertarik kepada berbagai macam hal yang merupakan isi dunia ini, itu karena dia belum mengalami Allah. Kalau sudah mengalami Allah, maka digantikan bahwa satu-satunya yang paling menarik itu ya Allah itu. Jadi kalau masih banyak hasrat, banyak kehendak dalam diri kita kepada berbagai macam makhluk, tanda-tandanya kita belum mengalami Allah. Belum mengalami Allah. Ketika hati kita masih lengket, akrab dengan makhluk-makhluk, berarti kita belum mengalami Allah. Makanya di dalam kitab Hikam disebutkan, ya, ketika orang itu mau ditarik oleh Allah Ta'ala kepada hadiratnya, maka orang itu akan dibikin terasing dengan makhluk-makhluk. Asing rasanya. Makhluk-makhluk itu sudah tidak menempati hatinya lagi. Asing rasanya. Wal iqan ya. Jadi ahli tahqiq wal iqan. Ahli tahqiq itu orang yang mengalami, wal iqan orang yang betul-betul merasakan hakul yakin. Hakul yakin. Yakinnya itu ya begitu kukuh, begitu dekat, sehingga tidak mungkin disela oleh keraguan sedikit pun, gak mungkin. Itu ahlul iqan. Jadi mula-mula Islam, kemudian iman, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian yakin. Jadi yakin itu di atasnya iman. Di atasnya iman. Jadi tidak sia-sia Allah Ta'ala itu menurunkan firman-firmannya yang maknanya itu samar. Hanya Allah dan orang-orang pilihan hadiratnya yang bisa memahami itu. Jadi Alif Lam Mim Ha Mim Kaf Ha Ya Ain Sad Alif Lam Mim Ra Yasin Taha Nun. Nah, itu huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat. Apa maknanya itu? Itu loh. Itu walaupun hanya terdiri dari huruf-huruf, itu memiliki makna yang mensamudra, yang sangat mendalam. Yang sangat mendalam. Jadi karena itu huruf-huruf tadi itu merupakan salah satu pintu masuk untuk terkagum-kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, kita lanjutkan. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Ini pemahaman Alif Lam Mim versi tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alif Lam Mim. Ayyuhal insan al-kamil. Jadi alif itu maknanya adalah al-insanul kamil. Manusia sempurna. Siapa manusia sempurna itu? Yaitu orang yang tindakannya, ucapannya, akhlaknya, keputusannya sudah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berucap itu sudah tidak berdasarkan nafsunya, keinginannya, sudah tidak. Tapi Allah lah yang membuat dia berucap. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kanjeng Rasul tidak pernah berbicara apapun, tidak pernah mengucapkan apapun, tidak pernah ngambil keputusan apapun 'anil hawa, berangkat dari keinginannya, enggak pernah. Allah Ta'ala itu in huwa illa wahyu yuha. Ungkapan Kanjeng Rasul itu tak lain adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Ya, berarti apa? Berarti pelajarannya bagi kita adalah katakan yang baik, kalau tidak diam. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyakul khairan, hendaklah ngomong yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, aulias mau diam, gitu loh. Jangan dipaksakan ngomong sembrono itu. Ngomong sengoceh-ngocehnya. Tidak saja tidak memiliki makna, tapi buruk malah. Jangan. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka mestinya ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, diam. Lebih mulia diam itu. Ketimbang ngomong. Nanti kalau ngomong yang kotor-kotor. Kalau sudah ngomong yang nyelekit-nyelekit, diam aja. Diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Nah, itu ada hubungannya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Orang ngomong baik dan atau diam itu ada hubungannya. Kalau tetap dipaksakan ngomong yang kotor dan lain semacamnya, apalagi nyelekit dan lain semacamnya, itu pasti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat temaram, sangat samar, sangat lemah. Keimanannya kepada hari akhir juga pasti sangat lemah itu. Nggak mungkin orang kuat keimanannya kepada Allah dan hari akhir kok ngomongnya sembrono, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Itu tanda itu sudah. Ketika ngomong tak terkontrol, sembrono, nyaris tak bisa dibendung oleh apapun, makin dinasihati makin parah. Wah, itu pasti kelam, akhiratnya itu kelam. Hubungannya dengan Allah Ta'ala itu buruk. Nggak mungkin orang hubungannya dengan Allah Ta'ala baik, kok omongannya buruk. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu jadi tanda. Al-insanul kamil ya. Al-insanul kamil tentu saja adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Jadi manusia yang sempurna ya. Maksudnya disebut manusia sempurna karena sifatnya sifat Allah. Akhlaknya itu akhlaknya Allah. Perilakunya itu perilaku Allah Ta'ala. Itu disebut manusia sempurna, sudah. Sempurna. Terus di sini disebutkan al-ahadi, yang merupakan satu-satunya esa. Ahadi. Allah Ta'ala Maha Esa. Artinya apa? Tidak ada tandingannya. Manusia sempurna, tidak ada tandingannya di antara manusia. Gak ada tandingannya di antara manusia. Nah, pengganti Kanjeng Rasul itu adalah wali-wali kutub. Kutub itu artinya poros ya. Jadi hierarki kewalian itu yang tertinggi adalah wali kutub. Nah, itu pengganti kehadiran Kanjeng Rasul di dalam kehidupan ini. Itu masuk kategori manusia yang sempurna, al-insanul kamil. Al-insanul kamil.
Jadi manusia yang sempurna itu adalah fotokopi dari Kanjeng Rasul. Akhlaknya pasti akhlaknya Kanjeng Rasul. Pasti penuh dengan kasih sayang itu. Pasti penuh dengan petunjuk dan pertolongan. Al-Hadi. Yang Esa ya. Al-Auhadi yang satu-satunya. Jadi nggak ada padanannya ya. Puncak dari martabat kerohanian itu yaitu satu-satunya itu. Al-Insanul Kamil. Al-Aqdasi yang suci sudah, suci. Suci dari apa? Suci dari dosa-dosa, suci dari hasrat kepada selain Allah Ta'ala. Sudah lewat segala sesuatu yang lain itu sudah lewat. Tapi bukan berarti tidak mengurusi makhluk, tetap mengurusi makhluk. Walaupun mengurusi makhluk, tetap atas nama Allah Ta'ala. Atas nama Allah. Jadi lahiriahnya itu berinteraksi dengan makhluk-makhluk, batinnya fokus kepada Allah Ta'ala, tidak pernah tergelincir sedikit pun. Itu batinnya insan kamil. Batin insan kamil. Karena itu kita belajar, dikit-dikit belajar. Aktivitas lahiriah tetap berjalan, hatinya diusahakan juntrungnya kepada Allah. Nah, diusahakan. Nanti terputus hatinya, sambung lagi, terputus, sambung lagi gitu. Tapi tetap ada ikhtiar yang sungguh-sungguh agar hati ini senantiasa terbuhul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Kita melatih hal yang seperti itu penting. Agar apa? Agar aktivitas sosial kita tetap memiliki nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keilahian. Aktivitas diri kita itu. Dia perlu. Al-Laih yang tanpa ala, ini ya lam ini ya. Sekarang tadi alif ya. Al-Insanul Kamil. Lamnya apa? Al-Laih yang tampak ala suratir Rahman, atas rupa Allah Ta'ala yang maha pengasih. Nah, ketika kata-kata rupa itu dinisbatkan kepada Allah, maka yang disebut rupa bukan rupa muka, bukan rupa wajah, bukan rupa lahiriah, bukan. Tapi menunjuk kepada adanya nilai akhlak, menunjuk kepada adanya sifat, menunjuk kepada adanya nilai perbuatan. Misal gini ya, Allah Ta'ala itu memiliki nama induk yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maka insan kamil itu ciri-ciri utamanya adalah pengasih. Belas kasihnya tumpah kepada makhluk-makhluk. Tumpah kepada makhluk-makhluk, belas kasihnya itu. Itu yang disebut Al-Laih ala suratir Rahmani. Itu lamnya ya. Jadi alif, lam, mim. Lamnya itu seperti itu. Jadi berarti dengan demikian ya, Allah menyediakan diri bagi kita manusia untuk apa? Untuk mengisi sifat, akhlak dan amal manusia. Diisi oleh siapa? Diisi oleh Allah Ta'ala. Nah, hebatnya itu di situ ya. Allah yang beramal lewat kita manusia, tapi oleh Allah amal itu disandarkan kepada kita. Ini amalmu dan ini pahalamu gitu loh. Padahal hakikatnya kita tidak ikut beramal loh kebaikan itu. Kalau kita mengerjakan kebaikan karena kita dipakai oleh Allah Ta'ala. Walaupun hakikatnya yang beramal itu, yang berbuat baik itu Allah Ta'ala, tapi kok kebaikannya dinisbatkan kepada kita. Betapa saking murahnya Allah Ta'ala itu ya. Allah yang berbuat kebaikan, tapi kemudian disandarkan kepada kita. Ini amal baikmu katanya. Ini amal baiknya fulan, ini pahalanya, ini ganjarannya. Allah Ta'ala yang berbuat baik lewat diri kita, tapi Allah lah yang memberikan pahala kepada kita itu. Coba betapa berlipat-lipat belas kasih Allah Ta'ala ketika kita menyaksikan amal-amal baik yang kita kerjakan itu. Berlipat-lipat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita itu. Jadi kalau seperti itu, sejatinya manusia itu tidak pernah beramal baik loh. Tidak pernah beramal baik. Karena itu tidak boleh orang kemudian mengaku-ngaku dirinya itu beramal baik. Ini karena aku, kalau tidak karena aku terbengkalai. Gak boleh.
Nggak boleh. Ini karena aku, sehingga kalau tidak karena aku, di sini tidak ada orang mendapatkan pencerahan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kata kitab hikam, kita mengaku-ngaku milik orang lain itu tidak boleh kok. Ini sandalku padahal sandalnya orang gitu. Itu nggak boleh. Apalagi mengaku-ngaku yang milik Allah Ta'ala diakui sebagai milik kita. Makin tidak boleh. Makin tidak boleh. Makanya setelah kita berusaha menumpuk-numpuk kebaikan, ujian kita adalah apakah kita bisa berendah hati dengan kebaikan itu, atau na'udzubillah kita gagal, kita menjadi bangga dan merasa lebih menjulang dibandingkan orang lain. Nggak bisa. Terus mimnya apa? Al-mulazim, yang menepati, al-mulahidh, yang merealisasikan, limuqtadayatil awsaf wal asma al ilahiyah, bagi terlaksananya sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Jadi ya, sifat-sifat dan nama Allah Ta'ala itu terrealisasi, terlaksana di dalam diri insan kamil itu. Bagaimana mungkin tidak sifat Allah dan nama Allah itu terrealisasi pada diri insan kamil? Wong setiap tindakan itu benar. Dan setiap tindakan yang benar hakikatnya adalah tindakan Allah Ta'ala. Jadi menjadi apa? Menjadi teofani, menjadi tajalli, menjadi perpanjangan dari kehadiran Allah Ta'ala di tengah kehidupan. Asik kalau udah begitu, asik. Yang mumet itu ketika kita berperang dengan nafsu dan selalu kalah, itu mumet itu. Setelah terkulai kalah, berjanji tidak akan kuulangi, kalah lagi. Tidak akan kuulangi, terkapar lagi, itu mumet itu, mumet. Tapi ketika Allah sudah memberikan energi kepada diri kita, di mana musuh-musuh itu terlihat menjadi sepele, kita hadapi dengan sangat santai saja dan kita menang, oh itu enak sudah. Enak banget. Sama ketika tadi kita sholat tarawih dan merasakan nikmat berhadapan-hadapan dengan Allah. Itu 20 rakaat, 23 itu sebentar. Tapi ketika kita berhadapan dengan gunung nafsu sendiri, dapat 2 rakaat sudah noleh-noleh tuh. 2 salam noleh, masih lama, mana imamnya, tidak cepat juga. Itu bergerundel-gerundel di dalam hati itu menunjukkan bahwa dia masih masalah dengan dirinya sendiri, belum rampung dirinya sendiri, berarti belum rampung. Nah, kalau belum rampung dengan dirinya sendiri, bagaimana bisa merampungkan orang lain? Orang dirinya aja nggak rampung kok. Jadi karena itu kita rampungkan diri sendiri, ciptakan hubungan yang indah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nanti akan dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan sejumlah kebaikan. Nah, berarti dengan demikian ada, walaupun prosentasenya tidak seberapa, ada sifat-sifat insan kamil dalam diri kita. Walaupun prosentasenya masih belum seberapa, tapi ada prosentase itu. Nah, itu perlu kita pertahankan. Jadi ketika orang berjerih payah untuk membuat indah kedudukan rohaninya, orang ini bisa merasakan perjuangannya antara hidup dan mati. Apot banget, rasanya apot banget. Dilawan sangat berat, tidak dilawan tetap kalah. Oh, angel. Jadi agar kita bisa terhindar dari beban yang berat seperti itu, bergabunglah dengan manusia-manusia rohani. Bergabung. Bisa cepat kalau bergabung itu. Cepat apa? Cepat selesai ngurusi dirinya sendiri, gitu loh. Karena itu ya, kalau kita senang kebaikan, tapi kemudian ada kekuatan negatif yang membuat diri kita itu renggang dengan kelompok kebaikan, itu tantangan berat itu. Dibikin renggang, tantangan berat itu. Jadi harus kita pepet kelompok-kelompok kebaikan itu. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan energi dari kebaikan-kebaikan itu, dari kemuliaan-kemuliaan itu. Oke ya, saya kira ini ya pembahasan dari Ar-Rahim dan Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim ini pun ini belum merampung. Insya Allah kita lanjutkan besok malam. Moga-moga perjumpaan kita, kajian kita ini menjadi manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita makin bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur. Moga-moga dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk dimakan lagi.